sedikit. Habis itu di bulan mulai bulan Agustus September gitu kita udah bisa mulai lihat-lihat lagi saham-saham yang eh, bisa kasih cuan buat window dressing. Nah, jadi teman-teman lihat itu selalu berulang kan di tahun 2022 ini juga teman-teman udah bisa merasakan ini kejadiannya di bulan Juli, bulan Agustus itu pasar udah mulai enak-enak, kemudian ya kan, nih pasarnya udah mulai enak, nah Desember dia udah mulai window dressing lagi naik tinggi, kemudian di sini tahun bulan bulan 2 bulan 3 itu sampai bulan 5 selalu seperti itu kejadiannya dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini kan pasar udah mulai tumbuh lagi di sini. Dan ini pasarnya udah mulai apa tadi istilahnya deep apa uh, pullback. Misalnya udah pullback, ya kita belum tahu nih masa depan. Tapi kan siap-siap aja nanti Desember mungkin lagi dia naik untuk uh, window dressing. Ya kan kita nggak pernah tahu. Ya kita nggak pernah tahu loh masa depan. Tapi berdasarkan apa yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 di sini ya, Desembernya naiknya cukup tinggi, di ya pada saat kita masuk tahun 2022 juga ini naiknya tinggi, window dressingnya bagus, gitu ya. Ini juga yang akan mudah-mudahan kejadian lagi di tahun 2021. Jadi pada saat teman-teman di sini mungkin ditakut-takuti siap-siap menghadapi resesi gitu ya, siap-siap mulai mengamankan dana segar itu mulai diamankan, mulai gitu ya jangan sampai hmm, ketinggalan terus pada saat teman-teman memberanikan diri itu udah telat, udah di bulan 2 bulan 3 pada saat pasar lagi tinggi-tingginya, harga lagi tinggi-tingginya baru baru entry gitu, itu udah telat gitu. Karena itu hal yang wajar ya, kan kan kita sering dengar, ini beli aja saham ini beli aja. Wah, males ah, takut udah terlalu tinggi harganya, tapi harga tuh masih masih naik terus. Enggak pada saat harganya lagi bullish, ayo beli saham ini. Nggak mau. Kenapa? Udah terlalu tinggi, udah takut takut karena harga terlalu tinggi, sewaktu-waktu bisa koreksi dan gue nyangkut. Gitu. Padahal kan dalam dalam teknikal kita sangat-sangat percaya bahwa tren itu akan kita akan apa trennya itu akan berlangsung sampai terkonfirmasi dia berbalik arah, sampai kita dapat konfirmasi bahwa trennya beneran udah selesai. Jadi kalau dia lagi uptrend ya kita ikut aja di uptrend, kita ikutan bullish sampai kemudian eh, satu saat hmm, kita dapat atau kita bisa melihat pertanda jelas bahwa uptrendnya udah berakhir. Koreksi itu normal. Saya masih bilang koreksi itu normal. Bahkan koreksi tahun ini pun itu normal meskipun sampai 40% itu mungkin mengerikan pada saat kita ada di tengah-tengah pasar ya. Ya, mengerikan. Bukan mungkin sih, emang mengerikan. Waktu itu juga saya lagi ada di tengah pasar. Itu mengerikan, tapi selepas hal-hal yang mengerikan, saya selalu ngomong apa? Selalu ada pelangi saat badai berlalu. Jadi, kalau badainya udah berlalu, ya udah pelanginya aja yang kelihatan yang indah. Sekarang bagaimana caranya supaya teman-teman
bisa bertahan di tengah badai. Ya, bagaimana caranya bertahan di tengah badai itu sambil menunggu waktu pelangi itu kelihatan. Jangan sampai teman-teman kemudian eh, udah badainya udah berlalu, pelanginya udah mulai nampak, tapi teman-teman masih mabok laut gitu, masih nggak bisa nikmati keindahan pelanginya. Nah, jangan sampai seperti itu juga misalnya ya. Jangan sampai teman-teman pada saat eh, pasarnya udah mulai cerah malah nggak ikutan. Itu eh, akan jadi satu penyesalan. Tapi meskipun terlambat nih ya, kita selalu antisipasi ya. Ya, memang ada beberapa orang yang akan terlambat. Eh, kita di technical hmm, selalu ada kesempatan kedua, selalu yang sama. Oh, subjeknya boleh berganti, objeknya silahkan aja berganti, tapi kejadiannya akan sama. Nggak ada yang baru, itu sejarah selalu berulang. Jadi ya, nah udahlah kalau memang terlambat, nggak apa-apa, sebentar kok. 1 tahun sebentar, siklus itu 1 tahunan, itu siklus tahunan itu sebentar. Jadi teman-teman kemudian ya terlambat nggak dapat window dressing tahun 2022, ya no problem. Kan teman-teman ini ceritanya trading ini kan bukan bukan sprinter ya, bukan bukan cepet-cepetan, tapi trading itu kayak maraton. Bagaimana kita bertahan, atur napas, strategi untuk tetap bisa bertahan di tengah kompetisi, itu yang menjadi lebih lebih hakiki, lebih mendasar untuk kita sebagai trader dibandingkan hmm, cepet-cepetan di pasar saham gitu loh. Nah, itu mindset mindset seperti itu nantinya mesti kita sama-sama, mungkin teman-teman ada yang baru mulai merasakan window dressing, bahkan ada yang belum tahu apa-apa nih pasar kayak gini nih, ya kan? Hmm, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba semua harga-harga semua jadi bagus? Iya kan? Ada apa gini? Ada yang nggak tahu. Eh, Sama, saya juga nggak tahu masa depan. Nggak ada yang tahu masa depan. Nggak ada yang bisa meramal kayak gitu-gitu ya. Kalau kan ada yang bisa meramal kayak gitu, cuman kita antisipasinya, reaksi yang kita berikan setelah pasar berjalan, pasarnya kelihatan naik turun, reaksi yang kita berikan itu yang menentukan kita punya perjalanan. Trader itu yang lebih 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 menentukan kita punya kesuksesan gitu. Sebenarnya saya nggak bisa bilang kesuksesan ya, karena kalau trader itu ya, sukses apa gagal itu nggak pernah jelas batasannya, karena trader itu bukan 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 tujuan ya itu. Jadi trader itu proses, saya kira itu proses gitu. Jadi ya cuan cuan setahun ini, tahun depan rugi, tahun berikutnya cuan lagi, jadi itu semua proses berputar gitu loh, semuanya berputar. Jadi ya tahun ini nggak apa-apa loss gitu, atau mungkin cuannya nggak sebesar sebesar yang kita harapkan, ya nggak sebesar yang kita rencanakan, ya nggak apa-apa, sopat gitu loh kan. Nggak berhenti trading sampai eh, bulan Desember aja kan. Anda tetap masih akan trading terus, eh, mungkin sampai bisa diwariskan ke anak cucu ya kan.
Ya kan ini kan eh, yang mestinya nggak akan mengenal umur, yang nggak mengenal umur sampai umur-umur berapa juga jadi trader sama ya trader aja gitu karena kita cuma butuh koneksi internet kemudian lihat chart ya udah kita bisa jual beli trading nggak perlu ketemu orang presentasi kemudian nggak perlu bikin slide nggak perlu apa-apa gitu ya kita trading trading aja jadi nggak usah takut terlambat untuk entry nggak usah kemudian takut semuanya sedang sewajar-wajarnya aja di tingkat-tingkat yang formal mungkin kita berkegiatan, kita beraktivitas di pasar saham, dan insya Allah semuanya selamat. Allah semuanya selamat. Asalkan nggak bikin hal-hal yang nggak masuk akal sih kalau saya katakan yang nggak masuk akal itu kayak gimana? Yang nggak masuk akal itu dengar-dengar rumor nggak tahu rumor kan banyak banget kan itu noise itu eh, rumor yang nggak jelas dari mana sulsulnya kita nggak tahu orang siapa yang ngomong ya kan oh ini oh dia mah tukang mencetnya dia mah pegawainya bandar dia mah tukang pencet buy sell-nya bandar dia mah tukang entry dia mah kerjanya entry apa dia eksekusi gitu ya udahlah ada banyak kejadian kayak gitu ada banyak rumor kayak gitu selama teman-teman kalau saya tetap kelihatan di chart saya rasa itu akan selamat gitu. Mau pakai fundamental boleh silahkan jadi makin turun makin dibeli selama perusahaannya kelihatannya sehat perusahaannya prospeknya bagus silahkan tapi kalau teman-teman pakai fundamental kemudian digabungkan dengan teknikal itu akan lebih bagus maksudnya teman wajarnya saham ini sebenarnya berapa sekarang itu dia lagi murah tapi bagaimana nggak kecepatan masuknya nggak terlalu cepat entry-nya gitu kan diatur napasnya supaya kita bisa lebih optimal gitu kan ada banyak saham-saham yang bagus-bagus semuanya itu uh, terbang pada waktunya teman bisa lihat di sini ya di mana ya di sini fundamental. Nah, yang di fundamental-fundamental gini kan biasanya kelihatan kita punya saham, misalnya yang lagi ramai itu Raja. Raja itu dari 200-an kemarinnya terus naik sampai 1000 berapa gitu ya. Nah, Raja ini kan kelihatannya dia punya fundamental, teman-teman bisa lihat dia punya di sini waktu itu dia punya PBV, PBV-nya itu masih 0,5, artinya harga wajarnya kan 2 kali lipat daripada harga pasarnya. Di sini harga pasarnya itu 250-an ya, 200-an itu di atas. PBV-nya sekian, terus dia punya pernya itu ada di sekitar 15 gitu kan. Kemudian dia punya DER juga makin lama makin kecil. Ini kan kelihatan ini DER, ini utang. Ini utangnya di sini makin kecil, terus ini
pernya di sini kan kita lihat di sini dia makin makin kecil, makin kecil, kecil. Ya kan, makin kecil ya di sini. Ini sementara itu PBV-nya tetap aja ya, teman-teman bisa di sekitar 2 kali lipat dari harga pasar yang ada itu. Nah, teman-teman bisa belinya kapan? Belinya pada saat breakout. Pada saat breakout gitu, eh, kalau nggak salah, Etus ngajak-ngajakin ini. Etus kasih tahu ini. Dia ini kan Etus juga riset. Waktu itu Etus dia riset juga waktu itu dia raja. Dia masuk. Nah hasilnya bagus kan? Enggak, jangan, kalau orang teknikal mungkin nggak akan masuk di harga bottom-bottom ginian di harga 170, 180. Enggak, mungkin orang teknikalnya dia masuk mungkin di harga-harga atas ini ya. Udah di sekitar 255, mungkin udah sampai di sekitar 300 baru biasanya orang teknikal masuk. Terus setelah ada breakout gitu kan kita melihat pertanda, oh ini sahamnya udah mulai naik. Mungkin masuknya ya sekitar 300-an sinilah. Nah, sekitar bahkan mungkin setelah dia breakout di sini baru mulai entry rame-rame di 455, tapi kan itu udah cukup. Kalau teman-teman lihat dia 200 di sini dengan PBV 0,5, kemudian harga wajarnya dia ada di 500 berarti dong, karena 2 kali lipat dari harga hari ini, harga saat ini. Harga wajarnya itu adalah, harga wajar adalah saat PBV sama dengan 1, itu adalah harga wajar. Itu harga wajarnya. Di situ adalah harga wajar menurut fundamental, menurut harga buku. Nah, jadi kalau mau pakai fundamental ya silahkan, akan bisa menghemat waktu, untuk beli di saat kemudian harga sahamnya naik gitu. Karena ada harga saham juga yang istilahnya Pak Lokeng Hong itu salah harga tapi kan lama dia naik itu kita udah dapat sekian puluh persen baru kita kabur gitu. Ada aja saham yang kayak gitu lama banget. Pantau itu kan itu ANJT. ANJT mana ANJT? Nah, ANJT itu kan di sini nih PPV-nya kecil banget. Ya, PPV-nya sekitar 0,4, pernya ada di 3,5. Per itu apa sih? Per price dibagi earning. Price dibagi earning. Jadi kalau dia pernya di 3,5 artinya kita butuh 3,5 tahun. 3,5 tahun itu earningnya, pendapatannya untuk bisa break even. Jadi makin kecil makin bagus, makin cepat kita balik modal gitu loh, makin cepat kita break even. Nah, tapi per yang terlalu kecil juga kan nggak bagus, artinya dia kurang diapresiasi sama pasar gitu. Ya harga normal saya sih kalau per itu di antara 3 sampai 5 itu udah cukup bagus. Udah. Kan per price di pembilang, earning di penyebut. Kalau dia makin besar pernya berarti mahal gitu. Tapi nggak selamanya yang per tinggi itu jelek ya. Kalau perusahaannya udah mature, udah matang, ya pernya juga tinggi, 20-an macam kalau nggak salah BMRI gila-gilaan juga pernya itu ya. Perusahaan-perusahaan yang udah mature itu ya pernya ya kita bilang ya kalau tren naik aja gitu, nggak peduli sama data fundamental juga. Nah makanya yang kita carinya saham yang bagus pakai fundamental,
carinya saham yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus itu apa aja, kemudian kita entry-nya pakai teknikal. Macam itu kan tadi kita bicarain ke NJT. Nah, ini bukan stock pick ya. Saya nggak ada niat untuk ngajak-ngajakin orang. Karena ini saya juga belum entry, saya cuma baru masuk watchlist. Ya, ada di watchlist saya. Ini ada NJT, itu kan ada dia di atas. Nah, NJT itu masih masuk dalam watchlist calon cuan, ya kan? Dengan kondisi fundamental seperti ini kan, ya saya tertarik gitu. Cuman entry-nya nanti aja. Kita pakai teknikal pada saat dia udah selesai downtrend-nya udah beres. Ini kan dia lagi turun ya, downtrend-nya udah beres, baru kita entry. Selama dia di sini kan, ini support-nya sini, ini. Selama dia nggak membentuk lower low di sini, ya kan ini kan low sebelum dia naik itu, ini high, kemudian dia low lagi, dia bikin low. Nah, di sini low-nya ini di sini. Nah, sama dia belum bikin kayak gitu, ya dia masih uptrend kita hitungnya meskipun lebih lambat. Dia dalam tahap koreksi. Buat saya sih ya ini masih masuk kategori, saya bisa menunggu pada saat dia mulai tidak ada lagi penembusan support, udah berhenti dia bikin support tembus, ya itu adalah saat yang bagus untuk mulai dikumpulkan gitu. Jangan juga terjebak dalam, kalau mau pakai fundamental jangan juga terlalu terjebak di naik-naik dikit kayak gini terus udah bersorak-sorai. Enggak, karena yang kita incer itu adalah cuan yang berlipat-lipat kan. Kalau cuma cuan 5%, 10%, yang ngapain pakai fundamental, nyusahin hidup aja gitu kan, karena lama. Kalau pakai fundamental itu lama itu, masuk entry-nya lihat fundamental itu biasanya tren itu terbentuknya lama. Saya udah singgung di awal tadi, IHSG juga kelihatannya turunnya itu lebih cepat, selalu lebih cepat dibanding pada saat dia naik. Pada saat harga uptrend itu lebih lama dibanding pada saat harga downtrend. Itu lebih mudah mengkapitalisasi rasa takut daripada mengkapitalisasi rasa serakah gitu. Perasaan serakah itu lebih susah untuk didagangkan gitu. Lebih gampang mengambil keuntungan dari takutan. Ya kan? Ya biar aja selama dia masih seperti ini, masih bergerak sideways, nggak apa-apa. Teman-teman selalu bisa melihat ke belakang. Kalau dia mau bergerak naik-naik aja, nggak usah takut ketinggalan gitu. Nah, kan nggak usah takut ketinggalan. Kalau baru satu kali bikin gini high itu pun nggak nembus resisten, ya udahlah, jangan dulu diapa-apain, didiemin aja dulu. Ya kan? Ini di sini rata-rata ini udah saya seleksi di sini. Macam gini Asri ini. Ini pairnya cuma 5,5, artinya 5,5 tahun saya nunggu untuk dapat break even. Ya kan? Kalau kita bicara pairnya, harga yang digambarkan oleh chart rasio-rasio fundamental itu kan selalu harga buku. Kalau dilihat, ya aslinya naik ini kan tren lainnya dia masih oke, masih bertumbuh aja, santai aja tuh. Dia naiknya juga nanti dia udah kena di support lagi kali ini. Kalau kali ini dia kena lagi di support gitu ya. Untuk cuan-cuan kecil mah dapet, tapi kita kan nggak mau, kita kan agak menderita gengsi kalau
Kalau cuannya kecil ya, kalau cuannya kecil kan gimana ya? Udah lama ditungguin terus cuannya dikit ya ngapain gitu. Kita tunggu eh, cuannya agak gede mungkin sampai di atas-atas itu kembali ke harga normalnya itu dia di atas ini kan. Nah, pernah dia sampai sini nih biar kelihatan semua chartnya pada saat dia di atas di puncak sini pun nih dia di puncak sini pernya juga masih di sekitar 0,6 apa pernya masih di minus masih rugi ya kan tuh dia sampai puncak-puncak juga ya kan jadi ada banyak cara untuk bertahan tergantung teman-teman mau pakai cara seperti apa untuk bertahan di pasar saham terserah teman-teman mau pakai cara apa untuk menumbuhkan uh, uang ya tergantung teman-teman kalau di beta kita kasih uh, banyak-banyak banyak-banyak senjatanya sebanyak-banyak mungkin kita kasih metodenya untuk bertahan untuk menumbuhkan uang sebanyak mungkin kita kasih nanti teman-teman yang kemudian bisa memilih mau pakai cara seperti apa gitu mau pakai cara seperti apa untuk menumbuhkan uangmu itu bebas karena kan kita nggak mungkin uh, memilihkan saham karena masing-masing orang itu profil risikonya berbeda-beda berbeda satu dengan yang lain nggak mungkin kita menyamaratakan cuman kalau ada saham yang bagus eh, tanya deh sama teman-teman yang ikut sama Om Etus di Raja karena setahu saya Etus eh, itu jarang ya jarang jarang dia bagi-bagi stok pick terus terang aja itu jarang dia bagi-bagi stok pick apa-apa yang masuk dalam mustisnya itu agak jarang tapi kalau dia bagi dia satu kali dia bilang gitu itu ada dasarnya gitu dan saya pun dikasih tahu gitu ya nggak langsung main hantem gitu nggak dilihat dulu saya biasanya lihat dulu dengan saya punya analisa sendiri karena saya rasa semua orang kayak gitu kalau lihat ada yang kasih stock pick ada yang kasih kabar kayak tadi itu di awal saya punya ini apa HTM ya HTM saya juga dapat bisikan ini HTM oh lihat tuh HTM tuh kayaknya bisa kasih cuan yang cukup bagus gitu cuman gue lihat wah ini HTM masih baru gitu jadi ya apanya yang gue mesti lihat gitu gue juga nggak percaya di eh, saham-saham yang baru seperti ini gitu loh makanya saya masih cuek dulu apalagi ada yang saya dibisikin kemarin saya sempat tertarik itu untuk lihat Avia sempat saya coba entry di Avia ini ya, saya sempat coba di Avia akhirnya berakhir tragis juga saya mesti cut loss di Avia ya namanya juga ngambil resiko kan di sini oh kayaknya bagus ini dia udah mulai naik gitu kan saya lihat juga dia udah berapa tahun nih dari tahun 2021 oke mungkin nanti di 3 tahun baru kemudian dia mulai mulai lebih bagus nah, biasanya kan 3 tahun gitu baru mulai kelihatan bagusnya tapi tidak menutup kemungkinan saham yang baru-baru IPO itu naiknya kenceng kayak ada saya juga belajar dari pengalaman dari kejadian-kejadian saham-saham yang IPO itu pernah ada apa ya MCAS ya kalau nggak salah kalau teman-teman lihat MCAS itu kan dia naiknya naik terus sejak dia IPO itu dia
dia naiknya nggak kira-kira itu ya. Nah, Cas ini uh, hmm, dia